Selamat sore saudara-saudara sekalian. Pada hari ini kami akan kembali melaporkan tentang perkembangan penanganan pandemi COVID-19 di tanah air kita yang sudah lebih dari 2 bulan kita laksanakan bersama-sama secara terus-menerus dan sudah barang tentu ini akan cukup banyak menyita energi kita. Oleh karena itu pada saat sekarang ini kerjasama, gotong royong dan saling peduli menjadi momentum yang harus kita ciptakan. Saudara-saudara, beberapa hari terakhir kita mendengarkan bahwa banyak sekali kita melakukan evaluasi tentang kegiatan-kegiatan atau melakukan penilaian atau melakukan komentar tentang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembatasan sosial berskala besar. Saudara-saudara, sesuai dengan arahan Presiden bahwa gugus tugas sampai saat ini, baik yang berada di pusat sampai yang di daerah, harus tetap fokus untuk memastikan bahwa pembatasan sosial berskala besar maupun yang tidak mengimplementasikan pembatasan sosial berskala besar tetap berjalan efektif di lapangan, sehingga bisa menurunkan angka kasus baru dan menekan kasus kematian yang tentunya akan didukung dengan pemeriksaan secara masif, kemudian dilakukan tracing secara lebih aktif, serta dilakukan isolasi yang ketat terhadap kasus-kasus positif dan disertai dengan rawatan di rumah sakit yang lebih tepat lagi. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, sampai dengan saat ini fokus kita adalah bagaimana daerah yang sudah menyatakan untuk melaksanakan pembatasan sosial berskala besar betul-betul bisa melaksanakannya dengan efektif. Pembatasan sosial berskala besar ini semata-mata ditujukan adalah untuk mengurangi, kalau perlu memutuskan rantai penularan dari kasus positif yang berada di masyarakat agar tidak menular kepada masyarakat yang lainnya. Oleh karena itu, maka banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dibatasi. Secara keseluruhan dibatasi artinya tidak berarti seluruhnya dilarang. Ada yang dilarang dan ada yang dibatasi. Ada yang diatur dengan lebih baik. Sebagai contoh, pada daerah-daerah yang sudah menerapkan PSBB, kegiatan-kegiatan sosial yang tidak terkait dengan hal-hal yang sifatnya kebutuhan dasar, sifatnya logistik, sifatnya layanan kesehatan, maka diharapkan untuk ditutup. Industri yang tidak terkait dengan itu diharapkan ditutup. Sementara kegiatan-kegiatan yang masih diizinkan yang terkait dengan transportasi, yang terkait dengan sistem sosial, yang terkait dengan keamanan, ketertiban masyarakat masih tetap diizinkan operasional. Oleh karena itu, maka perlu diatur bagaimana pelaksanaan pembatasan itu. Salah satu perangkat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur adalah Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 dari Gugus Tugas. Ini dalam rangka untuk mengatur pembatasan itu, bukan dalam rangka untuk menghilangkan pembatasan itu. Sekali lagi bahwa Surat Edaran Nomor 4 tidak dimaknai menghilangkan pembatasan, namun mengatur pembatasan itu. Karena di dalam surat edaran tersebut akan disebutkan secara tegas tentang siapa-siapa yang masih bisa melaksanakan perjalanan sepanjang masa PSBB ini. Karena masih dibutuhkan kegiatan-kegiatan untuk pelayanan percepatan penanggulangan COVID-19 ini. Sebagai contoh, manakala suatu daerah, suatu provinsi membutuhkan tambahan tenaga
sukarelawan, baik sukarelawan medis maupun non-medis, membutuhkan tenaga dokter spesialis paru misalnya, membutuhkan tenaga teknisi laboratorium kesehatan, atau membutuhkan tenaga-tenaga yang lain yang dibutuhkan oleh daerah tersebut dalam rangka percepatan penanganan COVID, maka ini adalah termasuk orang-orang yang diberikan pengecualian untuk bisa melaksanakan perjalanan. Kemudian terkait dengan kebutuhan pertahanan negara, ketertiban dan keamanan masyarakat, pasti ini menjadi prioritas kita untuk tetap diberikan perkecualian. Kemudian pelayanan kesehatan, pelayanan kebutuhan dasar, pendukung pelayanan dasar, dan fungsi ekonomi penting lainnya sudah barang tentu ini juga termasuk dalam kelompok-kelompok tersebut. Oleh karena itu di dalam pelaksanaannya sudah barang tentu dibutuhkan dokumen resmi yang menyangkut penugasan dari unit-unit yang saya sebutkan tadi, yang secara resmi diberikan oleh institusinya. Dan yang paling penting adalah bahwa protokol kesehatan mutlak harus diikuti, di mana siapapun yang melaksanakan bepergian harus dalam kondisi sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari institusi kesehatan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ini yang harus kita lihat sebagai bagian dari mengatur pembatasan sosial itu. Tidak kemudian dimaknai dengan bahwa pembatasannya dihilangkan. Sudah tegas, Presiden memerintahkan kita semua gugus tugas untuk fokus. Sekali lagi fokus pada pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar untuk yang sudah mengimplementasikan. Untuk yang belum mengimplementasikan ini, maka tetap juga bahwa physical distancing, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, tetap di rumah, ini adalah cara-cara yang harus digunakan dalam rangka memutuskan rantai penularan COVID-19. Inilah saudara-saudara sekalian yang harus kita pahami bersama-sama bahwa kesuksesan, keberhasilan pengendalian COVID-19 ini akan sangat tergantung pada kesungguhan kita semua, pada kedisiplinan kita semua yang terus-menerus tidak terputus, sehingga kita bisa memutuskan rantai penularan ini dan kemudian kita bisa menurunkan jumlah kasus positif serta angka kematiannya. Oleh karena itu, mari ini menjadi komitmen kita bersama bahwa kegiatan pembatasan sosial berskala besar ini adalah senjata kita bersama, senjata seluruh masyarakat untuk kemudian mengendalikan laju pertambahan dari COVID-19 ini. Saudara-saudara, sekali lagi peran kita sangat penting dan tidak sulit, karena kita harus menjaga diri, melindungi diri kita. Gunakan masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Tidak keluar rumah, hindari kerumunan. Ini adalah bagian dari upaya untuk itu. Tidak melakukan perjalanan kemanapun. Tidak mudik pasti. Bisa saja bahwa keluarga kita ada di kota ini, berada di kota kita, tetapi sementara tidak usahlah melakukan silaturahim secara fisik, karena ini semuanya membawa risiko. Oleh karena itu sebaiknya memang tetap di rumah. Pemerintah telah menyediakan berbagai macam informasi yang bisa kita akses terkait dengan COVID-19. Oleh karena itu ikuti, kalaupun ada hal yang perlu ditanyakan, konsultasikan tentang kesehatan kita secara telemedicine. Gunakan teknologi untuk itu, agar kita bisa tenang menjalankan karantina secara mandiri atau menahan diri berada di rumah. Saudara-saudara, inilah hal-hal yang penting yang harus kita lakukan kalau kita menginginkan dari waktu ke waktu kita bisa mengendalikan penyakit ini. Kita meyakini ini bahwa ini kita bisa lakukan.
Berikutnya akan kami laporkan tentang kinerja dari pencatatan perkembangan kasus COVID-19 yang kita catat dengan cut-off time-nya di pukul 12.00 WIB. Sampai dengan saat ini, spesimen yang telah diperiksa sebanyak 178.602 spesimen. Kita sudah melakukan pemeriksaan spesimen dengan TCM, itu sudah mencapai 849 spesimen. Artinya bahwa kasus yang kita periksa seluruhnya sudah mencapai 132.060 orang. Pada kinerja hari ini kita mendapatkan kasus konfirmasi COVID-19 yang positif sebanyak 490 orang, sehingga sekarang totalnya menjadi 16.496 orang. Sementara kasus sembuh bertambah 285 orang sehingga menjadi 3.803 orang. Kasus meninggal ada 33 orang sehingga totalnya menjadi 1.076 orang. Sudah 383 kabupaten kota yang terdampak di 34 provinsi. Artinya sudah hampir sebagian besar kabupaten kota kita sudah terdampak. Kasus ODP akumulasi yang kita lakukan pemantauan sebanyak 262.919 orang, PDP 34.360 orang. Oleh karena itu, dari data-data ini mencerminkan bahwa kasus positif, penambahan kasus positif konfirmasi masih terus meningkat. Namun kalau kita lihat sebaran kabupaten kota yang terdampak semakin melebar, semakin meluas. Kalau kita perhatikan per kabupaten kota memang ada 1-2 kabupaten kota yang masih menunjukkan tren dengan penambahan yang semakin tinggi. Namun banyak yang kemudian tren penambahannya sudah tidak lagi eksponensial terlalu tinggi tetapi hampir mendatar, hampir. Ini bagi kita sebenarnya tidak melihat itu, tapi melihat bahwa memang kontak dengan kasus positif tanpa gejala masih terjadi. Oleh karena itu mari bersama-sama kita kembali mengingat tentang bagaimana cara mencegahnya ini. Saudara-saudara, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir minimal di 20 detik sesering mungkin ini adalah menjadi penting. Karena tanpa mencuci tangan kalau kemudian kita menyentuh wajah, mulut, hidung, ini akan menjadi risiko yang sangat tinggi untuk tertular. Oleh karena itu, kalau belum mencuci tangan dengan menggunakan sabun, jangan memegang wajah kita. Kemudian gunakan masker. Gunakan masker jika keluar rumah. Hindari kerumunan. Dan apabila sudah kembali ke rumah, pastikan maskernya segera diganti dengan masker yang baru. Dan cuci masker yang lama. Kemudian jaga jarak di dalam kontak kita secara fisik dengan orang lain. Ini menjadi penting. Oleh karena itu hindari berkumpul berdekatan. Kalau perlu keluar dan tidak terlalu lama. Oleh karena itu kita harus tetap produktif berada di rumah bersama keluarga kita. Tidak melakukan perjalanan kemanapun dan tidak mudik. Kita tidak pernah tahu di luar siapa yang membawa kuman ini, membawa virus ini. Oleh karena itu tetap berada di rumah adalah sebuah pilihan yang bijak di dalam kaitan dengan pengendalian COVID-19 ini. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama bergandeng tangan, bahu-membahu terus-menerus bergotong royong, tidak terputus. Lakukan semuanya dengan disiplin. Basis kita adalah keluarga. Oleh karena itu, mari kita melindungi keluarga kita. Apabila seluruh keluarga di Indonesia melakukan hal yang sama, maka kita akan melindungi negara ini. Sesuatu yang tidak sulit untuk kita lakukan, hanya dibutuhkan perubahan cara kebiasaan kita pada era yang baru. Kami yakin, kita semuanya yakin bahwa kita bisa melakukan ini. Kita pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Saudara-saudara, sekian dan terima kasih.